Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penghilangan rekursif kiri dari mata kuliah teori bahasa dan automata. Perkenalkan, saya Dina Munifa Merpaung dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Grinda Aulia Lubis. Perkenalkan, nama saya Laura Gusti Adinda. Nah, di materi ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah aturan produksi rekursif. Yang kedua, tahapan penghilangan rekursif kiri. Dan yang ketiga, ada contoh kasus. Nah, yang pertama ada aturan produksi rekursif. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Sebuah aturan produksi dalam bentuk A menghasilkan beta A merupakan aturan produksi yang rekursif kanan. Contoh aturan produksi yang rekursif kanan adalah S menghasilkan DS, B menghasilkan ADB. Produksi dalam bentuk A menghasilkan A beta merupakan aturan produksi yang rekursif kiri. Contohnya S menghasilkan SD, B menghasilkan BAD. Aturan produksi rekursif kanan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan. Sebaliknya, produksi yang rekursif ke kiri menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Bisa dilihat pohon penurunan pada gambar 2 dari tata bahasa bebas konteks. Dengan aturan produksi, S menghasilkan AAC, A menghasilkan ABMT. Dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tak diinginkan untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan loop. Hilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Tahapan penghilangan rekursif kiri. Langkah-langkah penghilangan rekursif kiri. Yang pertama, pisahkan aturan reproduksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Misal, aturan produksi yang rekursif kiri. A menghasilkan A alpha 1, A alpha 2, A alpha 3, dan seterusnya. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri termasuk reproduksi. A menghasilkan beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya. Dari situ kita bisa ditentukan alpha 1, alpha 2, dan alpha seterusnya. Dan beta 1, beta 2 dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol ruas kiri yang sama. Selanjutnya, ya, lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri menjadi sebagai berikut. Yang pertama, A menghasilkan beta 1 dan beta 2 dan beta seterusnya. Yang kedua, Z menghasilkan alpha 1, alpha 2, alpha 3. Yang ketiga, Z menghasilkan alpha 1, Z, alpha 2, alpha 2 dan alpha 3. Penggantian di atas dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Bisa muncul simbol variabel baru Z1, Z2, dan seterusnya sesuai banyaknya variabel yang menghasilkan produksi dan rekursif kiri. Yang ketiga, hasil akhir merupakan aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Tahapan-tahapan tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Nah guys, ini gambar dari tahapan penghilangan rekursif kiri. Bisa kita lihat ya, ini gambarnya. Oke, selanjutnya contoh kasus. Terdapat tata bahasa bebas konteks. Variabel S menghasilkan SA garis A AC garis C garis E. Variabel A menghasilkan AB garis BA. Pertama-tama kita lakukan pemisahan aturan produksi yang rekursif kiri. Variabel S menghasilkan SA, variabel A menghasilkan AB. Dapat ditentukan untuk simbol ruas kiri variabel S titik 2 A1 sama dengan A. Untuk simbol ruas kiri variabel A titik 2
A1 sama dengan B. Contoh kasus, aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Variabel S menghasilkan AAC CE. Variabel A menghasilkan BA, sehingga didapatkan untuk simbol ruas kiri variabel S beta 1 sama dengan CA, beta 2 sama dengan C, beta 1 sama dengan E. Untuk simbol ruas kiri variabel A beta 1 sama dengan BA. Perhatikan produksi E termasuk produksi yang tidak rekursif kiri. Nah, contoh kasus selanjutnya, hasil akhir setelah penghilangan rekursi kiri adalah variabel S menghasilkan AAC CE. Variabel S menghasilkan AAC Z1, CZ1, dan Z1. Variabel A menghasilkan BA, variabel A menghasilkan BAZ2, variabel Z1 menghasilkan AA, variabel Z1 menghasilkan AZ1, variabel Z2 menghasilkan B, variabel Z2 menghasilkan Z2. Nah, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.